pertama akan sedikit menjelaskan tentang model-model prediksi hasil perekrut dan biomassa perekrut dari Beperton dan juga Holt. Model prediksi pertama telah dikembangkan pada tahun 1934 oleh Thomson dan juga Bell. Tapi karena jumlah besar perhitungan yang digunakan, jadi perlu pengembangan dari model Thomson dan juga Bell untuk mencapai suatu popularitas yang tinggi, sampai diperkenalkannya komputer untuk mempermudah perhitungan. Sementara itu, suatu model yang lebih sederhana didasarkan pada asumsi yang cukup ketat. Jadi model hasil perekrut mereka telah digunakan secara meluas, tapi sekarang telah digantikan oleh model Thomson dan Bell di wilayah-wilayah di mana diterapkannya VBA dan juga analisis cohort. Untuk model hasil perekrut dari Beperton dan Holt dipandang sebagai suatu aplikasi khusus dari model Thomson dan juga Bell, yang berarti bahwa setiap kesimpulan umum yang diturunkan darinya berlaku juga untuk Thomson dan Bell. Berikut akan disajikan asumsi-asumsi ketat yang perlu dipenuhi. Yang pertama adalah rekrutmen konstan, tapi tidak dispesifikasi jenis ikannya. Lalu yang kedua adalah semua ikan dari suatu kohort ditetaskan pada waktu yang sama. Rekrutmen dan seleksi adalah mata pisau, jadi saling berkebalikan. Selanjutnya, mortalitas penangkapan dan alami adalah konstan dari saat masuk ke dalam eksploitasi dalam suatu ruang fisheries pertama kali. Terus yang kelima, terjadinya pencampuran di dalam stok. Yang keenam adalah hubungan panjang bobot mempunyai pangkat 3 dengan persamaan berikut. Sama dengan tekan gambar sejarah hidup suatu kohort. Ya, inilah modelnya. Jadi sejarah hidup suatu kohort yang diasumsikan oleh modelnya Beperton dan Holt seperti pada gambar berikut. Kita menggunakan asumsi yang pertama adalah pada umur TR semua ikan yang termaksud dalam satu kohort tertentu rekrut ke dalam penangkapan pada waktu yang sama, yaitu rekrutmen mata pisau. Bisa dilihat di sana ada knife edge rekrutmen. Selanjutnya 2 dari umur TR sampai umur TC tidak mengalami mortalitas penangkapan, atau kita asumsikan bahwa semua ikan yang berumur diantaranya itu lolos melalui mata jaring jika mereka masuk dalam alat tangkap tersebut. Maka dalam periode itu mereka hanya mengalami mortalitas alami saja yang diasumsikan konstan selama rentang dari kohort tersebut. Untuk umur yang TC, umur pertama kali tertangkap, kohort diasumsikan langsung mengalami mortalitas penangkapan yang penuh, yaitu F, dan diasumsikan konstan selama sisa hidup dari kohort tersebut, dan bentuk sigmoid dari kurva seleksi alat mendekati seleksi mata pisau. Hasil tangkapan dari kohort oleh karenanya diasumsikan 0 sampai kohort mencapai umur TC seperti yang digambarkan oleh grafik tersebut. Jadi kita dapat ambil kesimpulan bahwa jumlah ikan yang hidup pada umur TR adalah rekrutmen dalam perikanan yang digambarkan dengan rumus R sama dengan NTR. Jumlah yang hidup pada umur TC dirumuskan sebagai NTC sama dengan R dikali eksponen negatif M dikali TC min TR, yang mana jumlah yang hidup pada umur T berarti adalah T lebih besar daripada TC dengan persamaan akhir kita dapat, yaitu ada di bawah NT per R sama dengan R eksponen negatif M dikali TC min TR dikurangi oleh M plus F dikali T min TC per R. Sekian dari saya, terima kasih. Saya atas nama Ramadhani Irdiansyah menjelaskan tentang model-model hasil tangkapan perekrut dan biomassa perekrut Beperton and Holt. Jadi yang mesti kita pahami di awal ini adalah setiap model-model itu memiliki sebuah persamaan di awalnya. Nah, menurunkan pernyataan matematika untuk model hasil perekrut dari Beperton and Holt, kita ambil suatu titik awal dalam persamaan hasil tangkapan dalam bentuk persamaan sebagai berikut. Jadi ini adalah persamaan pertama yang bisa kita lihat dari persamaan model-model hasil tangkap Beperton and Holt. Itu adalah
Nah ini jadi adalah persamaan pertama dari Beverton and persamaan pertama dari model hasil tangkapan perekrut Beverton and Holt, yakni C T, T plus delta T sama dengan delta T dikali F dikali NT. Oke, jadi persamaan tersebut itu menghasilkan sebuah jumlah ikan yang tertangkap dalam satu kohort. Nah, dalam periode waktu T sampai T plus delta T apabila delta T itu kecil. Untuk mendapatkan hal yang terkait bobot, jumlah ini harus dikalikan dengan bobot dari setiap individu ikan tersebut. Nah, apabila delta T-nya kecil, maka bobot badan seekor ikan ini akan tetap hampir konstan atau tetap sama gitu. Selama periode waktu dari T ke T plus delta T, dan hasilnya juga akan menimbulkan sebuah persamaan yang baru. Nah, persamaan baru itu adalah Y, T plus delta T sama dengan delta T dikali F dikali NT dikali NT. Nah, mungkin di sini yang akan menjadi sedikit pembeda adalah adanya WT atau juga bisa kita sebut sebagai bobot itu sendiri dalam waktu dari kayak bobot badan dari seekor ikan yang berumur T gitu. Nah, seperti yang ditentukan oleh persamaan von Bertalanffy berbasis bobot, mendapatkan hasil rekrut untuk periode waktu dari T sampai T delta T. Penurunan dibagi dengan jumlah rekrut yang rekrut R sama dengan, nah menimbulkan lagi nih rumus baru, yakni Y T, T plus delta T per R sama dengan delta T dikali F dikali NT per R dikali WT. Nah, ini tuh dimana bahwa NT itu adalah NT ini didapatkan dari sebuah persamaan yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu dari persamaan NT per R sama dengan R dikali X dikurang M min M dikali TC dikurang TR terus dikurang M plus F dikali T min TC per R. Nah, ini NT per R ini didapatkan dari persamaan ini gitu. Nah, selanjutnya jika jumlah dalam persamaan N adalah besar, dan ini haruslah besar untuk membuat perkiraan untuk bobot ikan masuk akal gitu. Nah, akan mengambil waktu lama untuk menjaga penjumlahan sehingga dapat disederhanakan seperti, jadi ketika kita sudah mendapatkan hal tersebut persamaan N itu, kita bisa menyederhanakannya lagi dengan cara seperti berikut. Fx min M kali TC min TR kali W infinity dikali 1 per Z dikurang 3S per Z tambah K ditambah 3S kuadrat Z2K dikurang S3 Z tambah 3K. Dan juga ada juga persamaan yang kedua, yaitu B per R, yang menghasilkan persamaan sebagai berikut. X varian min M kali TC TR dikali W infinity dikali 1 per Z dikurang 3S Z tambah K tambah 3S kuadrat Z tambah 2K dikurang S tambah 3 Z tambah 3K. Nah, atau dengan kata lain Y per R itu diperoleh dengan
Jadi Y per R itu didapatnya dari sini nih. Untuk secara sederhananya F dikali BR. Karena mungkin kalau kita perhatikan bahwa rumus antara Y per R dan F dan B per R ini hanya dibedakan dari adanya mortalitas penangkapan di awal. Kalau Y per R itu adanya mortalitas penangkapan dikalikan dengan mortalitas penangkapan, sedangkan B per R itu sendiri tidak dikalikan gitu. Nah, nanti untuk keterangan-keterangannya S itu adalah experience buka kurung min K dikali TC dikurangi T0. Untuk B per R sendiri adalah biomasa perekrutnya. K adalah parameter pertumbuhan von Bertalanffy V. T0 adalah parameter pertumbuhan von Bertalanffy V. TC adalah umur pertama kali tertangkap. TR adalah umur pada rekrutmen. W infinity adalah bobot badan asimptotik. F adalah mortalitas penangkapan. M adalah mortalitas alami. Dan Z adalah F plus M atau juga disebut sebagai mortalitas total. Nah, untuk biomasa perekrut rata-rata seperti yang telah dituliskan dalam persamaan merupakan gambaran biomasa rata-rata dari bagian kohort yang dieksploitasi, yaitu biomasa ikan yang berumur TC atau yang lebih tua. Nilai biomasa perekrut memiliki keterkaitan dengan hasil tangkapan perekrut karena Beaverton and Holt menyatakan hasil tangkapan dengan suatu dasar perekrut hasilnya adalah relatif, yaitu terhadap rekrutmen. Katakanlah suatu rekrutmen yang terdiri dari 100 juta ikan memberikan suatu hasil sebesar 10.000 ton. Asumsi ini yang membuat kelihatannya seperti tidak penting, tetapi pada dasarnya tidak demikian, karena seorang dapat membayangkan dengan jelas bahwa jika suatu pernyataan dibuat lebih sederhana, jumlah ikan yang terlalu berlimpah, maka keadaan individu menjadi lebih buruk dikarenakan adanya persaingan makanan yang begitu sangat sangat padat. Nah, dan pemangsaan yang ketat juga, jadi banyak juga yang saling memakan satu sama lain. Hasil dari model tersebut dinyatakan dalam sebuah unit hasil perekrut. Dalam contoh di atas hasil perekrut menjadi, nah jadi bisa kita asumsikan atau bisa kita tuliskan dalam bentuk angka seperti berikut. Jadi ini oke. Nah, oleh karena itu Y per R dipandang sebagai suatu fungsi dari F dan TC. Paling sering Anda akan melihat Y per R diplotkan terhadap F atau juga biasa disebut dengan upaya. Nah, jadi mungkin kita bisa melihat hasil suatu pengkajian yield dengan model hasil perekrut. Jadi ini adalah salah satu grafik yang saya contohkan. Nah, berikut adalah sebuah grafik terkait dengan pengkajian yield dengan model hasil perekrut. Nah, jadi grafik ini tuh adalah suatu pengkajian hasil tangkapan dengan model hasil perekrut masuk ke dalam fase eksploitasi perikanan. TC dipertahankan secara konstan. Peubah bebas adalah upaya yang dinyatakan oleh koefisien F dari mortalitas penangkapan. Peubah tak bebasnya adalah hasil tahunan dalam gram perekrut. Apabila hasil tangkapan tahunan total diketahui dalam suatu situasi yang berimbang untuk suatu nilai tertentu dari F, kemudian jumlah rekrut dapat dihitung dengan membagi hasil total dengan hasil dalam gram perekrut. Kurva hasil perekrut sering mempunyai suatu maksimum hasil tangkapan maksimum lestari atau yang disebut juga sebagai MSI. Posisi dari maksimum tergantung pada umur pertama kali tertangkap TC, yang sebaliknya tergantung ukuran mata jaring yang digunakan dalam perikanan. Nah, berikut juga saya akan membuat sebuah gambar tentang grafik lagi.
Nah, jadi berikut adalah sebuah kurva-kurva hasil perekrut dengan umur pertama kali tertangkap yang berbeda-beda. Jadi di sini ada yang TC-nya sama dengan 1, ada yang TC-nya sama dengan 2, dan ada juga TC yang sama dengan 3. Jadi suatu perubahan dalam besarnya mata jaring TC memberikan sebuah MSI yang tentunya juga berbeda. Nah, gambar tersebut tuh memperlihatkan 3 kurva dengan TC yang berbeda-beda, yang mana hasil pertangkapan pertamanya itu beda-beda. MSI yang tertinggi dicapai untuk nilai TC yang paling banyak atau yang paling terbesar pada suatu tingkat upaya yang sedikit lebih tinggi, F. Dengan menggabungkan kisaran nilai dari TC dengan suatu kisaran nilai dari F, hasil tangkapan maksimum lestari yang tertinggi untuk suatu kombinasi TC dan F tentu akan dapat ditentukan. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Jangan lupa di rumah aja. Dan jangan lupa senyum. Salam konservasi. Perkenalkan, nama saya Widya Surtiningsih, C241724. Jadi di sini aku bakal ngejelasin mengenai teladan dari produksi hasil perekrut. Ada contoh yaitu tentukan nilai Y per R untuk Nemipterus marginatus sebagai suatu fungsi dari F dengan menggunakan parameter berikut. K sama dengan 0,37 per tahun, TC sama dengan 1,0, M sama dengan 1,1 per tahun, TR sama dengan 0,4 tahun, T0 sama dengan 0,2 tahun, W infinity-nya 286 gram. Nah, langkah selanjutnya kita bikin masing-masingnya kita tulis di sini. Jadi di soal itu bakal diketahui F, bakal diketahui nilai F secara keseluruhan dan juga Z secara keseluruhan. Terus kita bakal nyari nih Z plus K-nya berapa, Z plus 2K-nya berapa, Z plus 3-nya berapa, dan B per R-nya berapa, B per R sebagai persen dari BP-nya berapa, kemudian Y per X-nya itu juga berapa. Nah, ini tadi aku udah masukin nilai-nilainya, K-nya berapa, M-nya berapa, TC-nya berapa, sampai infinity. Kemudian kita nyari biar memudahkan aja TR per TC-nya ini 0,6, TR per TC 1 dikurangi 0,4 yaitu 0,6. Kemudian kita harus nyari nilai S-nya. Nilai S-nya sendiri ini diperoleh dari sama dengan eksponen buka kurung minus K2 nilai K-nya, kemudian dikalikan buka kurung lagi TC min T0 dikurung kali. Terus S kuadrat ini sama dengan ini, kemudian pangkatin 2 ini sama aja, ini dipangkatin 3. Nah, selanjutnya kita bakal nyari nilai Z plus K nya nih. Z plus K nya itu sama aja sama dengan Z ini plus K. Nah, kita sering aja kan nilai K nya kan sama. Terus udah deh, bang udah juga sama dengan Z plus 2 dikalikan ditambah 2 dikalikan 3 dikalikan biasanya kita string kita kebagian. Nah, nilai BR sendiri itu rumusnya sama dengan eksponen nilai M min nilai M
karena n nya sama kita string, kemudian dikali buka kurung nilai TC per TR nya, kita string lagi, kita tutup kurung 2 kali dikalikan nilai infinity, kita string dikalikan 1 dibagi Z yang di sini, tutup kurung, ini buka kurung lagi 3 dikalikan S dibagi sama nilai Z plus K nya, tutup kurung plus buka kurung lagi 3 dikalikan string dibagi sama Z plus 2 K nya, terus dikurangin sama S pangkat 3 dibagi string dulu dibagi sama pangkat 4 ini Z plus 3K, udah tutup 2 kali, udah enter, terus kita ke bawahin aja. Nah kalau misalkan nilainya ini sama dengan ini yang B per R nya di F0,2 dibagi sama yang BR nya awal, kita string baru dikalikan sama 100. Terus ini itu sama dengan F dikalikan BR. Nah, gitu guys. Nah kita tarik aja ke bawah juga sama, kita bikin, oh my god guys, salah ternyata. Ini harusnya bukan ini, kan yang awalnya yang ini, string deh. Nah, kita ke bawahin, yang ini berarti sama dengan ini dibagi ini, dikalikan 100 sama dengan F dikalikan B per R. Oke, good. Udah kan, nah kita bikin ini di belakang komanya ada 4 aja. Udah kan, nah selanjutnya kita bakal ngebikin grafiknya tuh bakal seperti ini teman-teman. Jadi ini tuh ada 2 grafik, yaitu grafik Y per R yang warnanya orange ini namanya grafik Y per R, terus kemudian yang biru ini tuh yang B per R. Jadi kalau misalkan kita masukin datanya itu masukin data Y per R keseluruhan sama B per R secara keseluruhan ini tuh di yang sumbu Y nya. Kalau misalkan di sumbu X nya itu tuh count dari data pertama sampai data terakhir aja. Jadi ntar bakal 1 sampai ke 23 ini. Nah di sini tuh bakal kelihatan, di sini tuh bisa disimpulkan kalau misalkan di sini tuh bakal terjadi overfishing. Kenapa overfishing? Soalnya di sini tuh melebihi FMSY-nya aja tuh di sini gitu. Sedangkan apa ya, kayak penangkapannya itu tuh malah melebihi sama
FMSY-nya sendiri, makanya dia bakal terjadi grow overfishing. Maksudnya grow overfishing itu overfishing yang terjadi pada saat ikannya itu mengalami pertumbuhan gitu. Sedangkan yang di sini itu maksudnya recruitment overfishing itu overfishing yang terjadi pada saat si ikannya itu mengalami rekrutmen atau dia mulai memasuki ke daerah penangkapan atau populasi yang baru itu teman-teman. Nah, ini ada contoh bedanya sama yang tadi itu. Kalau misalkan tadi kan TC-nya cuma satu aja tuh. Nah kalau misalkan di sini TC-nya itu ada 3, TC sama dengan 1, TC sama dengan 0,6, sama TC-nya itu sama dengan 0,2. Nah sebenarnya sama aja, kita nyari B per R, kemudian B per R sebagai persen dari BP-nya, kemudian B per R-nya di masing-masing TC. Kemudian kita nyari nilai Y per R-nya itu paling tinggi di masing-masing TC. Ini kita dapat 7,93, kemudian di sini 6,70, kemudian di sini 5,32. Terus kemudian jadi kalau misalkan TC-nya 3, otomatis S-nya itu juga dari 3, S yang pertama, S yang kedua dibagi sama S yang ketiga. Nah terus grafiknya juga sama aja sih, tapi kalau misalkan yang di sini itu bedanya grafik yang kita masukin cuma grafik Y per F nya aja. Jadi grafik Y per R nya dari masing-masing TC. Kenapa kayak gitu? Soalnya kita pengen tahu nih di TC berapa sih MSY per R nya atau Y per R nya itu tuh dapat optimum gitu. Nah kalau misalkan kita lihat dari grafik ini bahwa TC sama dengan 1, ini tuh yang paling optimum dibandingkan TC yang lainnya. Kenapa kayak gitu? Soalnya nilai TC ini tuh paling besar daripada TC yang lainnya, tapi belum tentu nilai TC yang besar itu menggambarkan bahwa dia tuh paling optimum MSY per R nya gitu teman-teman. Di sini sekarang kita akan membahas Y per R dari literatur, di mana literatur yang kita ambil adalah Elvision et al. 2012. Nah, dari literatur Elvision ini dia diketahuinya itu ada K 0,62 per tahun, ada T0 0,0 per tahun, TR sama dengan TC 0,19 tahun, V infinity-nya 8,1049 gram dan M-nya 1,22. Dalam menentukan Y per R, kita harus membuat kepala tabelnya terlebih dahulu. Nah, kepala tabel yang harus dibuat ini kurang lebih seperti ini. Ini masih sampai Z per 3K. Nah, setelah itu kita harus mencari nilai Z-nya. Nah, cara mencari nilai Z itu seperti ini. Z sama dengan M tambah F. M yang diperoleh itu dari sini 1,22 ditambah F nya dari sini 0, Z nya berarti sama dengan 1,22, berarti Z di sini 1,22. Setelah itu lakukan terus seperti itu. M tambah F sama dengan 1,22 tambah F di sini 0,2 sama dengan 1,42. Terus lakukan untuk mencari Z seperti itu terus sampai ke bawah. Apabila Z sudah diperoleh sampai bawah, lalu kita mencari Z per K. Seperti rumusnya, Z tambah K. Z yang di sini dari sini sama dengan 1,22 ditambah K-nya dari sini 0,62 sama dengan 1,84. Terus lakukan itu sampai ke bawah seperti tadi. 1,42 tambah 0,62 sama dengan 2,04.
Setelah memperoleh Z plus K sampai akhir, kita mencari Z per 2K. Caranya itu seperti ini. Z tambah 2K sama dengan Z yang diperoleh itu kan 1,22. 22 ditambah 2 kali 0,62 sama dengan 2,46. Nah, lalu dihitung lagi sampai bawah, dan untuk mencari Z plus 3K-nya itu kurang lebih sama seperti tadi, Z tambah 3K. Z-nya 1,22 ditambah 3 dikali 0,62 sama dengan 308. Lalu lakukan Z per 3K-nya juga sampai bawah. Sekarang saya akan menjelaskan perhitungan hasil perekrut model Beaverton dan Holt. Untuk mengetahui hasil perekrut, kita terlebih dahulu menghitung B per R atau biomasa perekrut, kemudian menghitung Y per R atau hasil perekrut. Untuk perhitungan, data yang diketahui adalah W infinity sebesar 8,1049 kg, kemudian nilai K sama dengan 0,62 per tahun, nilai T0 sama dengan 0 tahun, kemudian nilai TR sama dengan 0,19 tahun, kemudian nilai M atau mortalitas alami sebesar 1,22 per tahun, nilai TC sama dengan nilai TR yaitu 0,19. Selanjutnya kita menghitung nilai S, di mana rumus S adalah eksponensial dari minus K dikali TC min T0. Kemudian kita masukin angkanya, menjadi eksponensial dari minus 0,62 dikali 0,19 min 0. Hasilnya adalah 0,8889. Dari nilai S tersebut, kita dapat menghitung nilai B per R. Yang selanjutnya B per R dapat digunakan untuk menghitung nilai hasil perekrut. Rumus dari B per R adalah eksponensial dari minus M dikali TC TR. Kemudian dikalikan dengan W infinity dan dikalikan dengan 1 per Z min 3S per Z plus K plus 3S kuadrat per Z plus 2K min S pangkat 3 per Z plus 3K. Kemudian kita masukin angka yang diketahui. Hasilnya menjadi eksponensial dari minus 1,22 dikali 0,19 min 0,19 dikali 8,1049 dikali 1 per 1,42 min 3 kali 0,8889 dibagi 2,04 plus 3 dikali 0,8889 kuadrat per 2,66 min 0,8889 pangkat 3 per 3,28. Hasilnya adalah 0,60. Dari B per R tersebut, kita dapat menghitung nilai Y per R atau hasil perekrut, yaitu dengan rumus F dikali B per R. Nilai F kita ambil salah satu, yaitu 0,2. 0,2 dikali 0,60 hasilnya adalah 0,12. Kemudian kita dapat menghitung nilai persen BV, yang rumusnya adalah B per R dibagi B per R awal atau yang paling pertama kali dihitung, dikali dengan 100%. Kemudian dimasukin angkanya menjadi 0,60 dibagi 0,86 dikali 100%, hasilnya adalah 70 pen. Berikut merupakan contoh perhitungan dari hasil. Hai, aku Elsie Katarina, NIM C201. Di sini aku mau menginterpretasikan grafik hasil tangkapan perekrut atau grafik MSY per R. Baiklah, di sini saya akan menginterpretasikan grafik berikut. Nah, dari grafik dapat kita lihat bahwa nilai Y per R tertinggi itu adalah 0,2039, sedangkan F-nya yang paling tinggi itu 0,8.
Nah, nilai 0,2 ini merupakan MSY atau hasil tangkapan maksimum lestari, sedangkan nilai 0,8 merupakan nilai FMSY atau upaya tangkapan maksimum lestari. Artinya, untuk menjaga kelestarian stok ikan di perairan, maka hasil tangkapan maksimum dan upaya tangkapan maksimum yang diperbolehkan adalah di bawah nilai MSY dan nilai FMSY. Apabila hasil tangkapan melebihi MSY dan upaya tangkapan melebihi FMSY, maka akan menyebabkan terjadinya overfishing di perairan. Nah, jadi itu dia interpretasinya. Semoga membantu teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Surinasi, perwakilan dari kelompok 1. Kali ini akan mensimulasikan cara mencari nilai Y per R dengan menggunakan Excel. Yang pertama, kita sudah mengetahui nilai laju pertumbuhannya sebesar 0,62 per tahun. P0 sama dengan 0, TC sama dengan TR sama dengan 0,19, dan W infinity-nya sama dengan 8,1049. Kemudian dengan nilai F-nya seperti berikut ini. Untuk mencari nilai Z, itu kita tinggal menjumlahkan nilai F dengan nilai M yang kita ketahui. Kemudian nilai M-nya kita string, kemudian kita enter. Nah, untuk di sini kan udah dicari ya nilai Z plus K, Z plus 2K, Z plus 3K-nya. Saya akan ulangi lagi aja cara mencari nilai ini. Kemudian untuk Z plus 3K, tinggal nilai Z ditambahkan sama nilai K. Untuk Z plus 2K, berarti nilai Z ditambah sama 2 dikali nilai K. Untuk Z plus 3K, berarti nilai Z ditambah dengan 3 kali nilai K, di mana nilai K-nya kita string. Kemudian untuk mencari B per R. Untuk mencari nilai B per R, rumusnya sama dengan eksponen min M dikali buka kurung TC min TR tutup kurung 2 kali dikali W infinity dikali buka kurung 3 kali 1 dibagi dengan nilai Z-nya tutup kurung dikurang buka kurung 2 kali 3 kali nilai S, ini nilai S-nya, tutup kurung dibagi buka kurung Z plus K. Ini nilai Z plus K-nya, tutup kurung 2 kali ditambah buka kurung 2 kali 3 dikali nilai S yang dikuadratkan, tutup kurung dibagi buka kurung nilai Z plus 2K, tutup kurung 2 kali dikurang buka kurung 2 kali nilai S dipangkatkan 3 tutup kurung dibagi buka kurung nilai Z plus 3K tutup kurung 4 kali, kemudian enter. Untuk mencari nilai Y per R, itu kita tinggal mengalihkan nilai B per R dengan nilai F-nya. Untuk B per R, persen dari DF itu diperoleh dari nilai B per R awal dibagi dengan B per L awalnya. Ini nanti kita string aja bilangnya, baru kita kalikan dengan 100.
kita peroleh seperti berikut ini hasilnya. Nah, untuk menentukan Y per R MSY-nya, kita lihat nilai Y per R yang mengalami yang tertinggi dari tabel berikut ini. Biar lebih mudah melihatnya, kita jadikan tata angka belakang koma aja. Nih, di sini kan dari F mulai dari 0, 0,2, 0,4, 0,6, dia naik terus kan nilai Y per R-nya. Namun setelah F lebih dari 0,6, nilainya turun. Berarti YMSY-nya nilainya sebesar 0,2013 dengan nilai F sebesar 0,8 dan tangkapan totalnya 2,02. Kita warnain aja. Kemudian kita membuat grafik Y per R dengan cara insert, terus line, pilih yang nomor 2, yang nomor 1 ya. Kemudian klik kanan, select data, kemudian yang ini kita add, ini kita tulis sama dengan tanda petik 2 Y per R. Y per R. Kemudian ini kita input nilai Y per R. Oke, terus ininya kita edit, kita pilih data yang F, klik OK, kemudian klik OK. Oke. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan nilai Y per R dengan yang paling maksimumnya itu 0,2013. Sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.